Di wilayah Yaman yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, terbentang padang luas yang sepi. Di sanalah, di sebuah perkampungan kecil bernama Qarn, seorang anak lelaki tumbuh dalam kehidupan yang amat sederhana. Namanya Uwais bin Amir. Orang-orang di kampung memanggilnya Uwais Al-Qarni, dinisbatkan kepada tanah kelahirannya. Rumahnya hanyalah gubuk dari tanah liat, beratap pelepah kurma yang kering. Dindingnya retak di sana-sini, dan di sudutnya terdapat tungku kecil, tempat ibunya memasak roti tipis. Hidup mereka miskin. Tidak ada kebun, tidak ada ternak yang banyak. Uwais hanyalah penggembala upahan. Sejak kecil, ia telah mengenal arti kesulitan dan kesabaran. Ayahnya wafat ketika ia masih bocah, meninggalkan dirinya bersama sang ibu yang sudah renta dan lumpuh. Namun dari wajah Uwais yang sederhana itu, selalu terpancar ketenangan yang menyejukkan. Ia terbiasa bangun sebelum fajar. Setelah menunaikan sholat subuh, ia keluar menggiring unta milik orang lain ke padang gembala. Panas matahari Yaman terasa menyengat, namun ia tak pernah mengeluh. Di bawah teriknya pasir, Uwais sering melantunkan zikir pelan, menyebut nama Allah. Satu-satunya keluarga Uwais adalah ibunya, wanita tua yang matanya mulai rabun dan tubuhnya hampir tak bisa berdiri. Ia lumpuh, hanya bisa terbaring di rumah kecil mereka. Setiap pagi, sebelum berangkat menggembala, Uwais mempersiapkan makanan untuk ibunya. Ia menumbuk gandum dengan tangan sendiri, memanggang roti di atas tungku tanah, lalu menyuapkan dengan penuh kelembutan. "Ibu," katanya suatu pagi dengan senyum, "doakan aku agar hari ini Allah memberkahi pekerjaanku." Sang ibu menatap wajah anaknya lama-lama. Air mata menetes dari sudut matanya. "Anakku," ucapnya lirih, "andai kau tahu, engkau bukan hanya cahaya bagiku di rumah ini, tapi juga penopang hidupku di dunia ini." Begitulah hari-hari mereka. Kesederhanaan, kesabaran, dan cinta yang tulus. Malam hari, setelah pulang menggembala, Uwais duduk di samping ibunya sambil memijat kakinya yang kaku. Kadang ia bercerita tentang hari itu, tentang unta yang berlari, tentang hujan yang tak kunjung turun, tentang anak-anak di pasar yang bermain. Ibunya mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Bagi Uwais, dunia ini kecil. Dunianya hanya sebatas ibunya dan Allah. Suatu sore, ketika angin panas bertiup dari utara, datanglah rombongan kafilah dari Makkah menuju Yaman. Mereka membawa kabar yang membuat jantung Uwais bergetar. Telah muncul seorang nabi di tanah Hijaz, namanya Muhammad bin Abdullah. Ia menyeru manusia menyembah Allah yang satu. Nama Muhammad begitu indah di telinganya. Dan sejak hari itu, seakan ada sesuatu yang menyala dalam hatinya. Ia terus menanyai para musafir itu, bagaimana wajah beliau, bagaimana suara beliau, apa yang beliau ajarkan. Mereka menjawab, beliau mengajarkan tauhid, kebaikan, dan kasih sayang. Wajahnya bercahaya, tutur katanya menenangkan. Uwais termenung lama malam itu. Di bawah langit Yaman yang dipenuhi bintang, ia sujud lama sekali. Air matanya jatuh ke tanah. "Ya Allah," katanya lirih, "Engkau telah mengutus seorang rasul di bumi ini. Aku ingin sekali melihat wajahnya, mendengar suaranya, mencium tangannya. Tapi engkau tahu keadaanku. Aku tak mampu meninggalkan ibuku." Hari-hari berikutnya, rindu itu semakin tumbuh. Uwais sering menatap ke arah utara, ke arah Makkah dan Madinah. Ia membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, menghadapi kaum Quraisy dan menuntun para sahabat menuju cahaya Islam. Tapi setiap kali rindu itu memuncak, ia memandang wajah ibunya, tubuh yang lemah, tangan yang gemetar, dan mata yang memandang penuh cinta. Rasanya mustahil meninggalkannya. Pernah suatu malam ia berkata dengan hati bergetar, "Wahai ibu, aku ingin pergi ke Madinah. Aku ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau hanya sekali, hanya untuk melihat wajahnya." Ibunya terdiam, lalu berkata, "Anakku, aku tahu kerinduanmu, tapi aku tak punya siapa-siapa selain dirimu. Jika engkau pergi, siapa yang akan memberiku air? Siapa yang akan membantuku berwudu? Siapa yang akan menyuapiku saat aku lapar?" Uwais terdiam. Ia memejamkan mata. Antara cinta kepada Nabi dan bakti kepada ibu, hatinya berperang hebat. Malam itu ia menangis lama.
Hingga akhirnya ia berkata dalam sujud, "Ya Allah, aku memilih ibuku. Jika dengan berbakti padanya engkau ridho kepada aku, maka cukuplah itu bagiku." Itulah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, setiap kali ia selesai merawat ibunya, ia duduk di halaman rumah menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasul-Mu. Katakan padanya bahwa ada seorang hamba-Mu di Yaman yang mencintainya meski belum pernah melihatnya." Angin sore pun berhembus lembut. Dan siapa yang tahu, mungkin doa itu benar-benar sampai. Sebab kelak, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebut namanya di hadapan para sahabat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Uwais pernah menderita penyakit kulit yang berat, yaitu penyakit barash, semacam lepra atau penyakit kulit putih. Seluruh punggungnya dipenuhi bercak-bercak putih, kulitnya terkelupas, terasa perih bila terkena sinar matahari. Luka-luka itu menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya dijauhi sebagian orang. Namun justru dalam sakit itu, ia semakin dekat kepada Allah. Ia tidak mengeluh. Ia justru bersyukur, karena dalam sakit itu, ia merasa Allah sedang memandangnya dengan kasih. "Jika ini caramu menghapus dosaku, maka aku ridha, ya Allah," ucapnya pelan. Bertahun-tahun ia hidup dalam keadaan itu, hingga akhirnya Allah menyembuhkannya sepenuhnya. Hanya menyisakan bekas kecil sebesar uang dirham di tubuhnya, agar ia senantiasa ingat ujian itu. Orang-orang pun mulai heran. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang hidup di pelosok desa, yang tak punya siapa-siapa, bisa begitu tegar menghadapi ujian? Namun Uwais hanya tersenyum setiap kali ditanya, "Aku tidak kuat, tapi Allah yang menguatkanku." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kecintaan Uwais kepada ibunya bukan sekadar tanggung jawab, melainkan ibadah yang ia nikmati. Setiap langkahnya ketika mengangkat ibunya, setiap suapan yang ia berikan, baginya adalah amal saleh yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Suatu sore, seorang tetangga datang menegurnya, "Wahai Uwais, engkau sudah dewasa. Kenapa tidak menikah saja? Hidupmu akan lebih mudah. Ibumu pun bisa dibantu oleh istrimu." Uwais pun menunduk, kemudian menjawab, "Aku takut bila aku menikah, hatiku terbagi. Aku khawatir ibuku merasa tersisih. Biarlah aku habiskan hidupku untuknya, sampai Allah menjemput salah satu dari kami." Jawaban itu membuat tetangganya terdiam. Mereka baru sadar bahwa cinta Uwais kepada ibunya bukan cinta biasa. Ia mencintai ibunya karena Allah. Dan sungguh, dalam Islam, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah amal yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, hari-hari berlalu. Banyak orang melihat Uwais hidup dalam kemiskinan dan menganggapnya tidak beruntung. Padahal di dalam dirinya, ia memiliki kekayaan yang jauh lebih besar, yaitu ketenangan hati, hati yang bersyukur, hati yang ridha, hati yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar, itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Uwais hidup dengan makna hadis ini. Kesabarannya bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang tenang. Ia tak menunggu dunia berubah, tapi ia mengubah dirinya untuk berlapang dada terhadap dunia. Tatkala Uwais menjalani hari-harinya dalam kesunyian Yaman itu, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyebut namanya di hadapan para sahabat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman, dari Qarn, bernama Uwais bin Amir. Ia berbakti kepada ibunya, dan ia pernah menderita penyakit kulit, lalu disembuhkan Allah, kecuali sedikit yang tersisa di tubuhnya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya, karena doanya mustajab." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan,
Uwais di Qarn sedang menimba air untuk ibunya, sementara di Madinah, Rasulullah sedang menyebut namanya dengan penuh kemuliaan di hadapan para sahabat. Begitulah kehidupan Uwais Al-Qarni di tanah Yaman, sederhana, sunyi, namun penuh cahaya. Ia tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak memiliki kemuliaan dunia, tapi dimuliakan oleh langit. Suatu hari, seorang musafir dari Madinah bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Tapi sebelum wafat, beliau menyebut tentang seorang lelaki dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Uwais tertegun, matanya berkaca-kaca. Beliau menyebutku, katanya perlahan. Apakah benar beliau mengenalku? Musafir itu menjawab, beliau tidak pernah bertemu denganmu, tapi beliau mengenal amalmu. Mendengar itu, Uwais menangis sejadi-jadinya. Ia bersujud lama sekali, hingga tanah basah oleh air matanya. Ya Allah, Engkau telah memuliakanku tanpa aku meminta. Maka jangan jadikan aku sombong karenanya. Jadikanlah aku hamba yang tetap tersembunyi, agar hatiku tetap bersih. Hari terus berganti hari hingga akhirnya sang ibu wafat, maka Uwais pun hidup sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman dekat. Namun hatinya tenang, sebab ia selalu meyakini bahwa Allah selalu bersamanya. Setiap kali malam tiba, ia duduk di bawah langit, menatap bintang, dan berbicara kepada Tuhannya. Ya Allah, semua orang punya tempat bersandar, tapi aku hanya punya Engkau. Aku tidak punya harta, tidak punya rumah besar, tapi aku punya cinta kepadamu yang takkan hilang. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni di masa mudanya, seorang lelaki miskin dari Qarn yang hidup tanpa kemewahan, tanpa kemasyhuran, tanpa pujian manusia. Namun ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki kebanyakan orang, yaitu keikhlasan sejati. Ia berbakti kepada ibunya dengan seluruh cinta, dan karena itu Allah mengangkat derajatnya setinggi langit. Ia tidak pernah memandang dirinya istimewa. Ia hanya hamba kecil yang ingin dicintai Allah. Di dunia, namanya mungkin dilupakan. Tapi di sisi Allah, ia menjadi orang yang dikenal langit sebelum dikenal bumi. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan kekhalifahan kini berada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Islam telah tersebar luas hingga ke Syam, Irak, dan Mesir. Namun di antara semua urusan besar pemerintahan, Umar menyimpan satu pesan kecil yang tak pernah beliau lupakan. Sebuah pesan yang datang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau bertemu dengan Uwais bin Amir dari Qarn, mintalah padanya agar memohonkan ampun untukmu. Kata-kata itu terus bergema di hati Umar. Setiap kali kafilah datang dari Yaman, ia selalu bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Namun para musafir itu menjawab, kami tidak mengenalnya, karena nama Uwais itu tidak terkenal. Tidak ada yang tahu siapa dia. Bahkan di kampung halamannya, orang mengenal Uwais hanya sebagai penggembala miskin yang hidup di pinggiran desa. Namun Umar yakin, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan keliru. Suatu hari, datanglah rombongan besar dari Yaman menuju Madinah untuk menunaikan haji. Rombongan itu terdiri dari ratusan orang, pedagang, petani, dan penggembala. Seperti kebiasaannya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar menyambut mereka. Beliau menatap satu persatu wajah para jamaah sambil bertanya lembut, apakah di antara kalian ada seseorang yang berasal dari Qarn? Beberapa orang menjawab, ada, wahai Amirul Mukminin. Di antara kami ada seorang lelaki miskin bernama Uwais. Tapi dia bukan siapa-siapa, tidak memiliki rumah, tidak punya harta, bahkan tidak punya unta sendiri. Umar tersenyum. Itu dia yang kucari, katanya pelan. Umar lalu meminta mereka untuk menunjukkan di mana Uwais berada. Mereka pun menunjukkan arah tempat Uwais berada. Dan benar saja, di sudut padang yang sepi, jauh dari keramaian para jamaah, tampak seorang lelaki berpakaian sederhana sedang menimba air dengan tangannya sendiri untuk memberi minum unta-unta jamaah. Umar lalu menghampirinya dengan perlahan. Ketika sampai di hadapan Uwais, Umar kemudian menyapanya, Assalamualaikum wahai hamba Allah.
Uwais menoleh, lalu menjawab dengan tenang. Waalaikumsalam, wahai Amirul Mukminin. Jawab Uwais dengan lembut tanpa terkejut. Umar tersentak sejenak lalu berkata, engkau tahu siapa aku? Uwais menjawab dengan tenang, siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab, pemimpin kaum muslimin? Tetapi bagiku, engkau dan aku hanyalah dua hamba Allah yang sama-sama butuh ampunan. Ucapan itu membuat Umar terdiam. Ada rasa kagum dan haru di dadanya. Umar kemudian bertanya, apakah engkau benar Uwais bin Amir dari Qarn? Uwais menjawab, benar, aku Uwais. Apakah engkau dahulu pernah menderita penyakit kulit lalu sembuh darinya, kecuali sebesar uang dinar di punggungmu? Benar demi Allah, jawab Uwais pelan. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang ibu yang engkau rawat? Mata Uwais mulai basah. Benar, aku telah merawatnya sampai akhir hayatnya. Sekarang beliau telah kembali kepada Allah. Umar menghela napas panjang. Inilah dia, lelaki yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar lalu memegang tangan Uwais dengan lembut dengan berkata, wahai Uwais, katanya dengan suara bergetar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut namamu. Beliau berkata bahwa jika aku bertemu denganmu, aku harus meminta doa darimu. Maka aku memohon, doakanlah aku agar Allah mengampuniku. Uwais tertegun, air matanya jatuh di pipinya. Ia menatap Umar, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku hanyalah hamba hina yang tidak pantas mendoakan pemimpin besar seperti engkau. Umar dengan cepat membalas dengan berkata, tidak, engkau disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan aku tidak akan pergi sebelum engkau berdoa untukku. Maka Uwais pun menengadahkan tangannya, berdoa dengan hati yang penuh keikhlasan. Tak ada untayan kalimat panjang, tak ada suara lantang, hanya bisikan doa yang lahir dari hati yang bersih, hati yang tidak terikat dunia. Setelah itu, Uwais pun berpamitan. Ia kembali berjalan di antara debu dan padang luas tanpa bekal, tanpa kemewahan, dan tanpa nama besar. Bertahun-tahun setelah pertemuan itu, Uwais hidup berpindah-pindah di Yaman dan Kufah. Ia tidak menikah, tidak memiliki harta, dan tidak pernah menulis apapun tentang dirinya. Suatu hari, seorang lelaki Kufah bercerita, aku pernah melihat Uwais berdoa di malam hari. Ia menangis lama sekali, seolah berbicara dengan Allah tanpa kata. Ketika aku memanggilnya, ia tidak menoleh, seakan seluruh jiwanya berada di hadapan Tuhannya. Orang-orang Kufah mengenalnya sekadar sebagai penggembala tua yang jujur dan rajin salat. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kadang, ketika ada yang bertanya namanya, ia hanya menjawab, aku hanyalah hamba Allah, anak seorang wanita tua dari Yaman. Ia tidak suka dikenal. Setiap kali seseorang mencoba memujinya, ia justru menunduk dan pergi menjauh. Suatu ketika, seorang pemuda berkata, wahai Syekh, aku mendengar engkau adalah orang yang doanya mustajab. Tolong doakan aku. Uwais tersenyum lembut, lalu menepuk bahu pemuda itu dan berkata, wahai anakku, mintalah langsung kepada Allah. Dia lebih dekat kepadamu daripada aku. Ia tahu bahwa manusia sering mencari perantara untuk mendekat kepada Tuhan. Namun ia ingin mengingatkan bahwa tidak ada hijab antara hamba dan Tuhannya, kecuali dosa yang mereka biarkan menutupi hati. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa tahun berlalu, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dunia Islam dilanda peperangan besar yang mengguncang banyak negeri. Namun Uwais tetap menjaga jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan dan gemerlap dunia. Ia hanya ingin menegakkan kebenaran dengan cara yang ia pahami, yaitu menjaga hati agar tetap bersih. Beberapa riwayat sejarah lemah menyebutkan bahwa ia sempat turun ke medan perang, bukan karena mencintai pertempuran, melainkan karena ingin melindungi umat. Namun tak ada catatan pasti tentang di mana ia gugur, atau dalam peristiwa apa ia terlibat. Yang jelas, hidupnya selalu jauh dari sorotan manusia. Namun ada sebagian riwayat lemah menyebut pada masa perang Qadisiyah, Uwais turut serta dalam barisan kaum muslimin. Ia datang bukan untuk kemuliaan dunia, bukan pula untuk gelar pahlawan, tetapi karena satu keyakinan,
Mati di jalan Allah adalah pertemuan yang paling indah dengannya. Dalam kegelapan malam menjelang perang, Uwais terlihat duduk sendiri di tepi perkemahan, memandangi langit yang penuh bintang. Bibirnya bergetar dalam doa, "Ya Allah, Engkau yang telah mengenalkanku tanpa perantara, maka pertemukanlah aku denganmu dalam keadaan Engkau ridha kepadaku." Keesokan harinya, pertempuran pun pecah. Suara takbir bergema, debu berterbangan, dan pedang beradu di udara. Uwais berjuang di barisan depan tanpa rasa takut. Tak ada yang mengenalnya dan tak ada yang memperhatikannya. Ketika peperangan usai, para sahabat mencari korban syahid untuk dimakamkan. Mereka menemukan seorang lelaki sederhana dengan pakaian kasar, tanpa baju besi dan tanpa nama. Namun wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Salah seorang sahabat bertanya, "Siapakah lelaki ini?" Tak seorang pun tahu. Hingga seorang tua dari Yaman mengenalinya dari bekas kecil di punggungnya, bekas penyakit kulit yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Mereka pun tertegun. "Ini Uwais bin Amir Al-Qarni," katanya lirih. Setelah wafatnya Uwais, barulah orang-orang menyadari siapa dia sebenarnya. Kisah tentangnya menyebar dari Kufah ke Madinah, dari Yaman hingga Syam. Para ulama setelahnya menjadikan namanya simbol ketulusan dan bakti kepada ibu. Namun, seandainya Uwais hidup dan mendengar semua pujian itu, pasti ia akan berkata dengan rendah hati, "Jangan sebut namaku. Aku hanyalah hamba kecil yang ingin dikenal Allah, bukan manusia." Hari ini, berabad-abad setelah Uwais Al-Qarni meninggalkan dunia, namanya masih disebut dalam majelis ilmu, khutbah, dan doa. Padahal semasa hidup, hampir tak ada yang mengenalnya. Itulah bukti bahwa kemuliaan sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Ketika dunia sibuk mencari pengakuan, Uwais sibuk mencari keridaan. Ketika manusia mengejar nama, Uwais mengejar makna. Maka Allah memuliakannya, bukan dengan kekayaan atau ketenaran, tetapi dengan hati yang bersih dan doa yang mustajab di sisinya. Inilah kisah Uwais Al-Qarni yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.